4 per 2 bar berarti. 1, 2, 3, 4. Kliknya cuma di sini doang, per 2 bar. Ini susah. Susah pisan. Kalau kata orang Bandung. 27 bagi 2, 13,5. Kurang cepet. Ya, oke, thank you. Nah, tadi kan ada beberapa kali kan saya tuh, lu masih punya aja lu. Jadi saya disadarkan tadi kan sama kliknya. Lu kecepatan nih, lu kelambatan. Jadi diingetin sama metronom. Jadi apa ya? Itu salah satu cara untuk ngelatih diri kita pada saat kita udah di panggung. Jadi kadang-kadang kita di sini ada kayak lagi struggling sama temponya. Ada nggak? Jangan malu-malu, angkat tangan aja. Saya mau ngajarin kalian untuk bisa percaya diri. Saya mau ngelatih kalian. Ya, jadi kalau malu-malu ya rugi di kalian sendiri. Ya, nah, saya juga pernah lewatin tahap gitu. Pengalaman saya gini. Kita nge-band ya. Main di gereja pun, mau di band, mau di regular segala macam. Selalu kita dikomplain, lu temponya naik turun, ntar naik, ntar turun, ntar turun. Saya ngalamin kayak gitu, hal kayak gitu diomelin orang sering gitu. Secara kita udah main, kita nggak sadar ya. Masa sih naik, orang gua main bener kok sesuai dengan feel gua segini, rasa gua segini. Kalau kita lagi nggak pakai metronom ya, gua segini latihan, mainnya begini. Gua main udah latihan udah tiap hari pakai klik, masa masih lari-lari juga. Lah buktinya orang dengar lari. Emang kalau kita lagi main kita nggak nyadar kalau klik kita tuh tempo kita naik atau turun, betul ya? Jadi orang yang ngerasain. Nah, dan pada saat waktu kita belajar, bukan belajar ya, waktu kita di panggung kita nyoba nih main, terus kita mikir tempo gue udah bener belum nih? Pernah gak kayak gitu? Pernah ya? Yang ngalamin gitu pernah ya? Tempo gue udah bener belum? Waktu kita mikir tempo gue udah bener, di situ kita lari. Percaya sama saya. Waktu kita mikir nih, wah tempo gue udah bener tempo gue nih, di situ kita lari. Pasti kita lari. Nih, main musik nggak pakai ini feel, kita rasain main musik. Jadi fungsinya otak kita apa sih kalau bermain musik? Kita lihat keadaan, lihat gitar, kita duduk drum, kita ngeband ya, kita lagi ngeband, kita main gitar, lihat penyanyi, lihat apa segala macam. Jadi input yang dari mata itu masuknya ke sini, ya. Input dari mata masuknya ke sini, input yang dari kuping masuknya ke sini, ya. Itu kita bisa ngerasain. Sekali lagi ya, input yang dari mata kita masukin ke otak, input dari kuping masukin ke rasa ya, penjiwaan gitu ya. Jadi misalnya main gitar kasih kode,
Ya, kita ngapain? Mikir kan langsung kan? Buktinya kan kasih kode, wah habis ini ref gitu. Langsung otak kita mikir, oke ref gitu. Otak kita kasih ref langsung lempar ke feel. Oh habis ini ref, kita main. Begitu kita main, itu nggak boleh sama sekali mikir. Apalagi pas para fill in. Wah gue nggak boleh lari, tak gede pasti lari. Dan juga pas fill in, misalnya kita main, wah habis ini fill in nih, fill in apa ya? Gue mau keluarin ini, begitu kita main pas di spot itu berhasil nggak? Pernah nggak ada yang berhasil nggak? Pernah nggak ada yang berhasil kayak begitu? Gue mikir, gue mau keluarin ini pokoknya, begitu di detik itu langsung keluar tapi persis apa yang dipikirin. Pernah nggak kayak gitu? Keluar nggak? Hah? Nggak bisa keluar, nggak bakal bisa keluar, gitu. Karena main pakai apa? Pakai otak. Kita nggak bisa main musik pakai pikiran, nggak bisa di sini. Ya, jadi main drum, main musik kita nggak boleh mikir. Ada quote-nya gini, play what you feel and feel what you play. Sedap. Ya, ingat tuh. Play what you feel and feel what you play. Saya mau nanya gini kok, kalau tadi kan sesuai metronom itu, pasti kan ada dong suatu saat pasti temponya lari kayak gitu. Nah gimana cara nutupinnya supaya kita nggak panik atau pukulan kita nggak semakin jauh gitu? Nah, cara nutupinnya itu kayak gimana? Oke, saya ngerti. Berarti kamu pernah kejadian begitu komputer klik, begitu start main langsung temponya lari? Iya. Pernah ya? Pernah ya? Ada yang pernah ngalamin hal yang sama nggak? Pernah ya? Kadang-kadang malah kliknya kita malah lari bisa di upbeat. Ya kan? Pernah, saya juga pernah ngalamin kayak gitu. Sekarang gini, saya juga pernah ngalamin hal seperti itu. Yang paling gampang, dan dulu saya belajar itu dulu masih belum ada aplikasi metronom di handphone, ya. Dan sekarang aplikasi metronom di handphone tuh udah banyak banget dan dia tuh real time. Begitu kita klik dia langsung bunyi jalan. Dan zaman saya dulu gitu sih cuma pakai merek Casio yang kecil, itu metronom kecil. Saya taruh di topi atau headband, saya jepit di kuping zaman itu. Jadi begitu saya lari, saya lepas. Dan zaman saya belajar seperti itu gitu. Dan sekarang solusinya kalau kita lari kita stop aja kliknya, kita cari lagi, kita play lagi, gitu. Kita udah mulai, misalnya ya, atau nih real time kan nih, bisa saya coba lariin. Oke, saya coba ya simulasiin misalnya saya lari gitu, misalnya saya ya salah main, masih tempo segini. Biasanya hal yang kita bikin lari tuh apa sih? Yang bikin lari apa? Emosi kita ya. Jadi begitu latihan, kita buat latihan di studio, enak mainnya. Jadi kita nggak ada pengaruh dari apa penonton. Ya begitu kita ada penonton, ramai penontonnya heboh segala macam, emosi kita langsung naik. Dan saya pun emosi itu pasti terjadi. Kalau saya emosi gini, sound check power saya level saya misalnya 9. Terus begitu live bisa di 11 atau di 12 gitu. Nah itu emosi dari power karena udah excited, udah dilihat orang, percaya diri kita naik, pasti seperti itu. Nah biasanya kalau orang yang belum terlatih dengan tempo, biasanya dia temponya lari, ya. Dan saya pernah kejadian ada yang pernah datang konser One JPCC Worship, ada yang datang nggak? Ada yang datang ya beberapa ya. Itu lagu pertama Forever Yours. Gue yang mainnya gue lupa judulnya. Ya pokoknya itu judulnya lagunya. Ada yang pas part drumnya doang sama tepuk tangan jemaat. Itu saya struggling setengah mati. Jadi jemaat tepuk tangan kemana gitu. Ini kliknya mesti jalan terus. Itu konsentrasi saya mesti klik. Itu baru benar-benar saya ngedengerin, nggak bisa di feel. Karena kan tepuk tangan audiens masuk ke kuping saya. Jadi saya dengar ada 2 metronom. Jadi 2 metronom maksudnya tepuk tangan jemaat itu terserah dia mau tepuk tangan kemana gitu. Tapi saya mesti jaga tetap kliknya di klik yang benerannya, itu susah sekali ya. Nah ini mana sih? Nah terus untuk menjawab pertanyaan kamu siapa namanya? Samuel kok. Samuel ya? Yang tadi. Tadi lupa gue. Oke, nah saya simulasiin salah.
itu dia real time kan. Nah paling salah satu solusi gitu doang, tinggal aplikasi sekarang bagus kok, tinggal pencet dia langsung ikutin kita, langsung startnya di satu. Paling itu solusi yang paling gampang. Kalau enggak, kalau misalnya kita udah panik apa gelagapan gitu, udah nggak usah metronom, nikmatin aja. Malah kalau kita gelagapan panik segala macam nggak bakal enak mainnya. Ya, ada yang pertanyaan lagi? Brendo. Kalau pakai sequencer kan nggak bisa dimatiin dong sequencernya. Kan yang biasa yang megang sequencer kan pasti musik leadernya kan. Nah itu gimana? Ya kalau gitu siap-siap kena pukul aja sama MD ya kalau kayak gitu. Kita kalau namanya udah main sequencer itu udah nggak boleh lari. Sama metronom kita udah mesti mateng. Nah sekarang namanya ada yang bagus, namanya Ableton software. Ini udah ngomongin software. Ableton tuh bisa tempo kita lari bisa di stop sequencernya, bisa mulai dari start kita di mana saat itu sekarang. Jadi kalau kalian udah ditantang main sequencer itu udah nggak boleh lari gitu, itu udah susah ya. Apalagi kalau kalian udah main orkes. Saya kalau main orkes itu konsentrasi dibagi banyak. Saya mesti mikir, saya mesti ngerasain. Mikir kenapa? Begitu saya lihat partitur, tadi saya bilang apa? Input dari mata ke otak ya, input dari kuping ke penjiwaan. Jadi begitu kita lihat partitur terus mikir, oh ini 4 bar ke depan nggak ada apa-apa, 8 bar ke depan, oh di sini ada jebakan nih, gitu. Jebakannya apa dilihat, tapi saya nggak bunyiin jebakannya, tapi saya cuma lihat, oh di sini siap-siap ada jebakan gitu. Nah itu fungsi latihan, saya udah tahu, oh bunyinya seperti ini gitu, dan otak saya langsung mikir, ada tanda apa, delsenyo, balik ke sini, ada repeat apa segala macam, habis A, B, C, jalurnya kita lihat, kita cari, itu otak saya langsung mikir seperti itu, begitu ditaruh partnya. Waktu konduktor ngomong lagu ini, truk begitu buka, mata sebelum mulai, mata saya langsung lihat, oh ini jalurnya ke sini, oke siap. Otak saya langsung proses, mainnya akan seperti ini. Begitu klik jalan langsung ke sini. Ya, jadi begitu saya main orkes, konsentrasinya apa? Kuping saya klik sama sequencer ya pasti ya. Terus saya mesti ngejiwain permainan saya sampai mesti ngenakin ya orkes tersebut. Terus mata saya mesti lihat apa? Konduktor juga. Emosi dipegang dia. Terus saya mesti dengerin setiap bunyi instrumen. Nah kalau saya biasa nggak tahu sih, kalau banyak kan